Eksperimen sifilis Tuskegee adalah salah satu skandal etika medis paling kelam dalam sejarah modern. Penelitian ini berlangsung selama 40 tahun, dari tahun 1932 sampai tahun 1972 di Macon County, Alabama, Amerika Serikat. Eksperimen ini diinisiasi oleh US Public Health Service, USPHS, yang artinya Layanan Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat. Mereka bekerja sama dengan Tuskegee Institute. Nama resmi penelitian ini adalah Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male. Tujuan awal mereka adalah mengamati perkembangan alami penyakit sifilis pada pria kulit hitam, jika dibiarkan tanpa pengobatan, dan saat itu, tim dokter kulit putih memiliki teori bahwa, manifestasi klinis sifilis berbeda antar ras. Mereka meyakini sifilis lebih merusak sistem kardiovaskular atau jantung pada warga kulit hitam, sementara pada warga kulit putih lebih merusak urat saraf neurologis. Penelitian ini melibatkan 600 pria Afrika Amerika, berlatar belakang pekan petani miskin yang buta aksara. 399 orang berstatus positif sifilis laten sebelum studi dimulai, 201 orang berstatus sehat sebagai kelompok kontrol. Para peneliti melakukan kebohongan sistematis, demi mempertahankan subjek di dalam proyek. Dengan menggunakan istilah darah kotor, subjek tidak pernah diberitahu bahwa mereka mengidap sifilis. Dokter menggunakan istilah lokal darah kotor yang bisa merujuk pada anemia, kelelahan, atau penyakit apapun. Mereka dibujuk dengan tawaran pemeriksaan medis gratis, makanan gratis pada hari pemeriksaan, dan jaminan biaya pemakaman sebesar $50, agar keluarga mengizinkan proses otopsi saat mereka meninggal. Setelah itu mereka hanya diberi obat gosok, aspirin, dan suplemen tonik vitamin, yang sama sekali tidak mengobati bakteri sifilis. Kemudian peneliti melakukan prosedur lumbar puncture, atau pengambilan cairan tulang belakang, dilakukan untuk mencari efek sifilis pada saraf, namun dibohongi sebagai pengobatan gratis khusus. Ini adalah pelanggaran etika paling berat dalam eksperimen ini. Pada tahun penisilin, ditemukan dan diakui secara global sebagai obat penyembuh sifilis yang sangat efektif. Namun, peneliti Tuskegee sengaja menyembunyikan informasi ini dari para pasien, ketika para subjek mendaftarkan diri wajib militer untuk Perang Dunia II, dan terdeteksi sifilis, pihak USPHS mengintervensi institusi militer agar subjek tidak diberi pengobatan, demi menjaga keaslian data penelitian. Pada tahun 1966, Peter Buxton, seorang penyelidik penyakit menular USPHS, menemukan dokumen penelitian ini dan mengajukan protes atas dasar moral. Namun, protesnya diabaikan oleh Dewan Medis. Pada tahun 1972, Buxton membocorkan dokumen tersebut ke jurnalis Jean Heller. Kasus ini akhirnya meledak di media Washington Star dan New York Times pada tanggal 25 Juli tahun 1972, memicu kemarahan publik yang memaksa eksperimen dihentikan seketika. Selama 40 tahun eksperimen berjalan, dampak fatal yang tercatat meliputi 28 pria meninggal langsung akibat sifilis stadium lanjut, 100 pria meninggal akibat komplikasi sekunder dari penyakit tersebut, 40 istri tertular sifilis dari suami mereka yang menjadi subjek, dan 19 anak terlahir dengan sifilis kongenital atau bawaan dari lahir. Pada tahun 1973, gugatan kelompok class action menghasilkan ganti rugi sebesar $10 juta untuk para korban yang selamat dan keluarga mereka. Dan pada tanggal 16 Mei tahun 1997, Presiden Bill Clinton secara resmi meminta maaf atas nama pemerintah Amerika Serikat kepada para korban yang masih hidup di Gedung Putih, menyebut tindakan masa lalu tersebut sebagai hal yang rasis dan sangat memalukan.